قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah satu dari sekian banyak kisah Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui. Selain menarik, kisah ini mengandung hikmah yang sangat besar. Diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad lil Iman Al-Bukhari dan juga Imam Suyuti, Imam Abu Bakar Al-Bakilani, yang dinukir oleh ulama karismatik asal Yaman, Habib Umar bin Hafiz. Dalam salah satu ceramahnya, kisah ini diterjemahkan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diberi hadiah oleh salah seorang dengan sebuah jubah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh istrinya, beliau Syahidah Aisyah radhiyallahu anha, untuk menyimpannya. Jubah itu diberikan kepada Aisyah lalu disimpan ke suatu tempat. Ketika Syahidah Aisyah radhiyallahu anha menyimpan jubah tersebut, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Rupanya orang yang mengetuk-ngetuk pintu itu adalah seorang peminta-minta atau pengemis. Pengemis itu meminta sedekah kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Syahidah Aisyah, "Ya Aisyah, adakah yang bisa disedekahkan?" "Gandum tidak ada." Lalu Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, meski sebiji pun tak ada gandum di rumahmu ini." Kebetulan selama 3 hari rumah Rasulullah tidak punya apapun yang bisa untuk dimakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi kepada Syahidah Aisyah, "Coba Aisyah, perlihatkan jubah yang baru dihadiahkan tadi." Maka Aisyah menghaturkan jubah Rasulullah tersebut, dan Rasulullah pun memperlihatkannya. Dimasukkan dalam sebuah tempat yang semula tadi, lalu jubah itu diberikan kepada pengemis tersebut. Kemudian pengemis itu merasa bangga sekali. Bahagianya bukan main. Si pengemis segera menuju ke pasar, lalu ia mengatakan sambil berteriak-teriak, "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin membeli jubahnya Rasulullah?" Maka seketika itu orang-orang pasar pun berkumpul menemui pengemis itu dan menanyakan, "Berapa harganya? Ini berapa harganya? Jubahnya Rasulullah ini berapa harganya?" Kemudian jubah itu pun ditawar oleh penduduk pasar. Bahkan para sahabat Nabi pun berkeinginan memiliki jubah manusia paling mulia tersebut. Hingga pada suatu saat ada seseorang yang buta matanya atau a'ma mendengar orang yang menjual jubahnya Rasulullah. Lalu orang buta itu mengatakan kepada pelayannya atau budak laki-lakinya, "Pergilah engkau ke orang itu dan engkau hadirkan jubah itu di hadapanku, dan belilah meskipun harganya semahal apapun." Kata orang buta tadi, "Engkau harus beli pokoknya. Hartamu yang engkau tebus tetap harus kau beli, sebab itu jubahnya Rasulullah." Dan orang buta tadi mengatakan lagi kepada pelayannya tersebut, "Wahai budakku, kalau engkau mampu membelinya, maka engkau pun akan aku merdekakan di jalan Allah." Singkat cerita, budak orang buta itu pun berangkat menemui penjual jubahnya Rasulullah. Lalu budak itu mengatakan kepada si penjual tersebut, "Ini aku punya majikan mau membeli jubahnya Rasulullah.
Berapapun harganya, pasti akan aku beli." Setelah ditawar dan akhirnya jubah itu dibeli oleh budak orang buta tersebut. Setelah itu, jubah tersebut dihadirkan kepada majikannya yang buta. Kemudian majikannya yang buta itu memegang jubah Rasulullah seraya berkata, "Ya Allah, kembalikanlah pandanganku ini dengan kemuliaan jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikanlah pandanganku ini." Ucapnya berdoa sambil mengusap-ngusap jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke matanya yang buta itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak lama setelah itu, ia mengusapkan jubah itu ke matanya yang buta. Orang buta itu pun bisa melihat kembali seperti semula. Subhanallah, bahkan matanya lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian orang buta itu sambil membawa jubahnya pergi ke rumah Rasulullah SAW dengan penuh rasa bangga, bahagia. Sebab matanya ini bisa melihat lagi setelah sekian tahun lamanya buta. Ia pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mataku sudah kembali lagi seperti semula, dan engkau kukasih jubah ini lagi." Jubahnya Rasulullah SAW dikembalikannya lagi. Lalu ia mengisahkan sebagaimana kronologisnya dan kenapa jubah itu bisa kembali lagi di tangan Rasulullah. Ketika dikisahkan kenapa jubah itu bisa kembali lagi di tangannya Rasulullah, Rasulullah SAW pun tersenyum hingga gigi geraham beliau terlihat. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Syahidah Aisyah, "Perhatikanlah wahai Aisyah, jubah yang aku punya ini. Ia bisa mengayahkan orang yang miskin atau fakir, ia bisa menyembuhkan orang yang sakit atau buta, ia pun bisa memerdekakan budak, dan kemudian kembali lagi kepada kita." Subhanallah, ini semua tidak lain melainkan berkah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedermawanan Rasulullah SAW begitu melebur, dan puncak kedermawanan Rasulullah terjadi ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW sama sekali tidak takut miskin, dan Rasulullah SAW juga tidak segan-segan memberikan semua harta yang dia miliki kepada para sahabatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan membutuhkan pun, Rasulullah lebih mementingkan kepada para sahabatnya dibandingkan dirinya sendiri. Kedermawanan Rasulullah itu terjadi ketika perang Hunain. Rasulullah berhasil merampas harta rampasan yang sangat banyak sekali, namun tidak digunakan Rasulullah sendiri, malah dibagi-bagikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat yang membutuhkan. Bahkan orang yang membencinya juga, yakni Sofyan bin Umayyah, diberikan Rasulullah SAW 400 ekor kambing. Diberikan kambing itu supaya Sofyan mau memeluk agama Islam. Rasulullah SAW ketika wafat juga berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib selaku suami dari Fatimah Az-Zahra untuk menyedekahkan semua harta yang ia miliki kepada umatnya dan para sahabatnya.
kedermawanan Rasulullah itu pun juga ditiru oleh para sahabatnya seperti Utsman, Umar, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.